Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan perbanyakan tanaman secara in vitro. Salah satunya kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan cara memperbanyak tanaman dengan mengisolasi bagian tanaman seperti sel, jaringan, dan organ serta menumbuhkan di dalam kondisi yang steril sehingga bagian-bagian tersebut bisa memperbanyak diri dari menjadi tanaman lengkap. Adapun macam-macam kultur jaringan, yang pertama itu kultur meristem menggunakan jaringan akar, batang, daun yang mudah atau meristematik. Kultur antar menggunakan kelapa sari sebagai eksplan. Kultur embrio menggunakan embrio, misalnya pada embrio kelapa kopior yang sulit dikembangkan secara alami. Kultur protoplas menggunakan sel jaringan hidup sehingga eksplan tanpa dinding. Kultur kolopras menggunakan kolopras. Kultur ini biasanya untuk memperbaiki atau membuat varietas baru. Kultur polen menggunakan serbuk sari sebagai eksplannya. Sedangkan langkah-langkah kultur jaringan yang pertama itu penyiapan media, terus pertumbuhan eksplan bagian tanaman yang diisolasi untuk ditumbuhkan di KJT. Seterusnya pemberian nutrien. Setiap tanaman membutuhkan tanaman yang berbeda-beda. Kultur sel suspensi media cair dengan tujuan memproduksi sel sebanyak-banyaknya. Sel suspensi langsung diekstraksi diambil metabolismenya. Unherd yaitu media padat, sel melekat satu sama lain menggunakan hasil tanaman baru. Selanjutnya subkultur kalus, yaitu sel yang sudah membelah dipotong lagi. Terus penyimpanan, pengawetan, pembekuan, dan pencairan viable cell count atau perhitungan sel yang dapat tumbuh atau penyortiran dan pertumbuhan morfologi. Adapun cara kerja pembuatan kultur jaringan, yang pertama itu pembuatan media kultur, yang kedua inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang keenam itu aklimatisasi. Selanjutnya pada gambar ini bisa kita lihat keuntungan kultur jaringan. Yang pertama, bibit yang didapat berjumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, sifat identik dengan induk. Yang ketiga, dapat diperoleh sifat-sifat yang dikehendaki. Dan yang keempat, metabolit sekunder tanaman segera didapat tanpa perlu menunggu tanaman dewasa. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, bibit hasil kultur jaringan sangat rendah, rentan terhadap hama penyakit dan ulat daun. Sedangkan kerugian kultur jaringan, yang pertama, bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap hama penyakit dan udara luar. Yang kedua, bagian organ orang tertentu cara kultur jaringan dinilai mahal dan sulit. Yang ketiga, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi untuk bangunan atau laboratorium. Sedangkan yang keempat, diperlukan persiapan SDM yang handal untuk mengerjakan perbanyakan kultur jaringan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Sedangkan yang kelima, produk kultur jaringan pada akarnya kurang kokoh. Dan yang keenam, mahal. Adapun manfaat kultur jaringan, yang pertama melestarikan sifat tanaman induk, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama, menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang sesingkatnya, dapat menghasilkan tanaman yang bebas virus, dapat dijadikan saran untuk melestarikan plasma nulva, untuk menciptakan varietas baru melalui rekayasa genetik. Sel yang telah direkayasakan dikembangkan melalui kultur jaringan sehingga menjadi tanaman baru secara lengkap. Pelaksanaan tidak tergantung pada musim. Sedangkan syarat-syarat pelaksanaan kultur jaringan ini berikut merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu jaringan tersebut dalam masa aktif pertumbuhan dan diharapkan
masih adanya zat tumbuh yang aktif. Terus yang kedua itu eksplan yang diambil bisa berasal dari bagian daun. Yang ketiga, eksplan yang diambil adalah bagian tanaman yang masih muda. Terus yang keempat itu medium yang digunakan harus cocok. Yang kelima, bagian tanaman yang digunakan yaitu bagian yang mudah tumbuh seperti jaringan meristem. Dan yang keenam, jika menggunakan embrio, bagian biji lain untuk dijadikan eksplan. Perlu diperhatikan kemasakan embrio, waktu imbibisi, temperatur maupun masa dormansi.